turun kadar lemak dari 30% gini ke kadar lemak 10% kayak gini dengan bermodalkan jalan kaki sebagai kardio utama kita. Di video kali ini gue bakalan jelasin seberapa lama sih kita mencapai kadar lemak yang ideal 15% gini atau bahkan di bawahnya 10% kayak gini ya dengan jalan kaki ini, dan juga nanti kita bantu dengan protokol-protokol lain berapa lama sih, dan bukan cuman berapa lama, kita bakalan jelasin step by step apa yang harus kita lakuin dari awal sampai akhir, dan kita bakalan juga nge-cover apa aja kesalahan yang sering banget dialamin ya ketika kita sedang menjalani progres penurunan kadar lemak ini ke kadar lemak yang 10% kayak tadi. Dan ini biasanya sangat-sangat sering terjadi dan teman-teman wajib banget perhatiin kesalahan ini. Nah, gimana pembahasannya? Kita langsung bahas aja di video ini. Nah, kalau misal kita mau menurunkan kadar lemak, kita memang wajib mengkondisikan tubuh kita itu di keadaan kalori defisit, yang artinya kita mau pengeluaran energinya setiap hari itu lebih banyak dibandingkan dengan kita memasukkan energi, yaitu dari makanan. Kalau misalnya kita mau turuninnya itu dengan paling cepat, kalau misalnya kayak klien gue ini ya, yang gue bimbing langsung, itu sekiranya 4 bulanan aja, itu belum 6 bulan ya. Kita lihat nanti bulan ke-6 itu bakalan segila apa bentuk abs-nya. Ini karena dia dari 25%-an, dari 30% juga, kita turunin ke kadar lemak 15% nih, kayak gini bentukannya. Kita lihat 2 bulan lagi, mudah-mudahan kita bisa lebih cepat ke kadar lemak 10%. Atau bahkan yang kayak klien gue ini ya, karena dia masih muda, 5 minggu gue coaching, itu turun 11 kg, dan abs-nya udah mulai kelihatan. Teman-teman lakuin langkah-langkah yang gue bakalan sharing di video kali ini. Nah, kalau misalnya kita mau cepet progresnya dan efektif juga, kita bisa capai sebenarnya sekitaran 6 bulanan. Oke, apalagi kita disiplin dan konsisten. Konsisten artinya apa? Artinya kita nggak harus setiap harinya perfect gitu ya, sempurna, makanan sempurna, latihan sempurna, jalan kaki sempurna, tidur sempurna, nggak perlu. Tapi kita kalau misalnya gagal, kita balik lagi. Nggak perlu kita harus perfect sempurna kayak gitu. Yang penting kita mau, kalau misalnya kita lagi sibuk atau gagal gitu, programnya nggak kejalanin, besokannya kita mulai lagi. Itu baru namanya konsisten, yang realistis. Jadi untuk berapa lama kita bisa lakuin 6 bulan, gua mau jelasin dulu dari langkah-langkahnya sekarang ya. Langkah yang paling pertama, kita wajib melakukan assessment terhadap pribadi kita supaya kita bisa ke depannya, minggu depannya, bulan depannya, kita bisa menilai apakah program kita ini itu sudah efektif atau belum. Cara yang paling pertama, kita mau assessment, kita mau ukur dulu lingkar perut kita di pagi hari setelah BAB, buang air kecil ya. Jangan makan dulu, Pak. Jangan makan dulu, ukur dulu berat badan dan juga lingkar perut. Karena kalau lu makan terus baru lu ukur, nanti berat badannya dipengaruhi sama makanan. Jadi kita mau ukur berat badan sama lingkar perut dan juga foto tampak depan. Oke, itu yang pertama. Kita harus punya assessment dulu buat starting point. Nah, setelah kita ngedapetin assessment tadi, kita mau yang pertama itu ngelakuin jalan kaki minimalnya itu 8.000 sampai 10.000 langkah. Teman-teman harus pahamin, jalan kaki itu walaupun dia terkesan mudah, tapi kalau jalan kakinya sampai 80 menit atau bahkan 100 menit ya, 100 menit itu 10.000 langkah, itu bakalan capek juga, Pak. Dan jalan kaki itu kenapa dia lebih superior dibandingkan dengan lari atau kardio lain? Karena jalan kaki itu sebagian besar dia menggunakan lemak, Pak, energinya. Jadi otot kita tidak akan terkikis. Yang kedua, jalan kaki itu bakalan membuat kita jadi jauh lebih konsisten karena kita terhindar dari cedera. Sesimpel itu. Tapi efeknya itu bener-bener gede ya, karena kalau kita udah cedera, gimana mau latihan? Misalnya kita lari atau misalnya kita olahraga lain gitu ya, kardio yang intensitasnya tinggi, detak jantung kita jadi tinggi banget sehingga menggunakan gula sebagai sumber energi sebagian besar ya, bukan pakai lemak lagi, kita bakal gampang cedera, sakit-sakit badannya. Nah, cuman kalau untuk jalan kaki ini kita mau 8.000 sampai 10.000 langkah. Oke, itu langkah selanjutnya. Langkah yang kedua ya, kita mau lakuin setiap hari. Cuman yang ketiga, kalau misalnya teman-teman mau pembakarannya lebih banyak, kita bisa ngelakuin jalan kaki itu di atas treadmill. Itu pembakarannya bakal lebih banyak. Kenapa? Karena ada tanjakannya dan kecepatannya itu konstan. Jadi kita bisa setting ya, misalnya kecepatannya berapa ya. Kalau gua biasa ngasih saran, teman-teman coba dulu aja kecepatannya 3,5 atau bahkan incline-nya itu 5 dulu aja. Karena ada klien gue yang sangat-sangat obes ya, pokoknya berat banget badannya. Dia nggak bisa pakai incline, nggak bisa tanjakan. Speednya cuma 2, itu pun udah berat, harus pegangan karena obesitas banget. Jadi sesuaikan dengan keadaan teman-teman ya. Sebisa mungkin kita mau jaga detak jantung kita di zona pembakaran lemak, tapi yang paling maksimal, yaitu di 80% dari total maksimum detak jantung kita. Contoh misalnya umur gua 50, 220 dikurangi 50 ya, umur gua saat ini misalnya itu 170. 80%-nya adalah 136. Jadi 136 adalah detak jantung yang kita mau capai kalau umurnya 50 tahun. Jadi itu untuk treadmill ya, untuk kardio. Nah, sekarang langkah yang ketiga, selain kita udah membakar secara aktif kalorinya, setiap harinya kita bakar secara aktif, kita mau bakar juga yang ketiga secara pasif dengan cara peningkatan BMR atau settingan pabrik kita. Yang awalnya si A dia rajin latihan beban, jadi dia pembakaran kalorinya atau BMR-nya, settingan pabriknya itu 1200 jadinya karena dia mulai latihan beban rajin. Yang si B dia nggak latihan beban, dia cuma jalan doang, tapi dia nggak punya otot jadinya. Otomatis BMR-nya tidak setinggi si A. Yang akhirnya apa? Untuk menuju ke badan ideal, kadar lemak 15% yang ada six pack itu lebih lama aja progresnya dibandingkan dengan orang yang latihan beban. Jadi itu kita mau nerapin juga pola latihan beban 3-5 kali seminggu. Karena kalau misalnya kita udah kardio, ya kan udah jalan kaki, nanti kita nggak latihan beban, kita jadi kurus banget. Kalau buat cewek mah nggak apa-apa. Kalau buat cowok nanti kita malah apa? Nanti kalau pakai baju semuanya kegedean. Nanti dikira sakit, Pak. Ya, jadi kita wajib nerapin setidaknya 3 kali aja. Latihan bebannya kayak gimana, teman-teman bisa tonton di
video yang ini ya, latihan beban buat pemula. Nah, cuman nih masalahnya, ini langkah yang selanjutnya yang keempat, ini nggak boleh dilupain. Karena kalau kita udah latihan beban, kalau langkah ke yang keempat ini kita nggak terapin, kita malah naik berat badannya, yaitu kita nggak ngatur pola makan. Jadi untuk pola makan, kita mau proteinnya, kita 50-100 gram per sekali makan. Itu yang pertama, untuk protein. Untuk karbohidrat, kita mau batasin banget ya, karena karbohidrat tuh biasanya kecenderungannya yang ngebikin kita naik berat badan. Apalagi misalnya karbohidrat dicampur sama lemak nggak sehat. Contohnya gorengan, ya, tepung-tepung, mie instan misalnya, roti, kue, banyak hal lain, tepung-tepung lain itu yang ngebikin kita apa? Proteinnya cukup, misalnya kita konsumsi protein, tapi kita makan karbo juga banyak, otomatis apa? Otomatis malah naik berat badannya. Otot mah ada, cuman ya beratnya naik gitu. Jadi kita mau karbohidratnya diturunin, tapi proteinnya dinaikin sampai kenyang gitu ya, makannya 2-3 kali sehari supaya kita bisa memenuhi kebutuhan protein harian kita. Nah, kalau misalnya kita makan protein yang banyak, metabolisme tubuh kita bakalan meningkat karena kita butuh energi lagi untuk mencerna protein itu. Karena sifat termogenik dari protein itu paling tinggi ya dibandingkan dengan karbohidrat ataupun lemak. Teman-teman bisa lihat di layar ya, 30% dari total kalori protein itu yang kita bakal pakai sebagai energi. Jadi makan 1000 kalori ayam dibanding 1000 kalori tepung misalnya, itu beda jauh, Pak. 1000 kalori ayam bakalan bikin kita berotot, kulitnya bersih, ya kan? Naikin metabolisme, bikin kita kenyang lebih lama, rasanya juga ya lumayan lah, enak lah. Dibanding sama tepung, misalnya mie, 1000 kalori mie, ngerusak kulit kita, naikin gula darah, bikin kulitnya eczema, autoimun, segala macem, ya kan? Terus apa lagi tuh? Naikin lingkar perut. Lu pilih mana? Nenek-nenek juga bisa milih nih, mana yang bagus, ya kan? Kalau dia tahu, kalau dia punya edukasi ini, pasti dia tahu pilihnya harusnya 1000 kalori ayam dibandingin mie instan dari tepung. Jadi gitu ya, karbohidratnya kita harus kontrol, termasuk juga nasi dan juga buah, kita jangan kebanyakan juga. Untuk lemak, kita mau lemak pemberian dari Tuhan yang sehat ya, yaitu lemak hewani, tapi jangan banyak-banyak. Karena protein itu sifat termogeniknya paling tinggi. Lemak mah nggak ada sifat protein. Kalau lemak mah masuk ke tubuh langsung jadi lemak aja gitu ya. Tapi lemak itu berfungsi untuk membantu produksi hormon kita, testosteron ya, dan juga hormon lain, dan juga membantu untuk pengganti energi yang awalnya karbohidrat naikin gula terus. Sekarang kita konsumsi lemak supaya nggak naikin gula. Oke, nggak naikin inflamasi. Selama lemaknya yang sehat, bukan lemak diproses. Contohnya margarin gitu ya, atau minyak-minyak goreng yang nggak sehat, itu jangan. Nah, untuk langkah selanjutnya ya, yaitu langkah kelima, kita nggak bisa apa nih, Pak? Nggak bisa ninggalin ini. Kalau ninggalin ini, dietnya ogah-ogahan, karena gula darahnya naik, ya pasti pengen manis, udah pasti. Olahraga juga, kita jadi ogah-ogahan. Energi nggak ada, Pak. Yang ketiga, progres jadi lambat. Ketika ngelakuin langkah ini, kita bakalan membakar kalori lebih banyak. Karena langkah selanjutnya ini bakalan naikin hormon testosteron, hormon pembakar lemak nomor 1. Lebih ampuh dibandingkan dengan suplemen-suplemen yang ada di muka bumi. Yaitu apa? Yaitu adalah kita wajib tidur yang cukup 7-8 jam. Jadi jangan sampai tiduran cuma 5 jam doang. Karena berdasarkan di studi ini ya, anak-anak muda aja nih ya dipaksa tidur 5 jam. Ini gue ulangin berkali-kali ya, biar teman-teman itu baca studinya dan teman-teman langsung rasain efeknya juga di dunia nyata gitu ya. Ini bukan cuma tulisan sekedar studi. Enggak ya, ini langsung dites ke orang-orang gitu ya. Bedanya ini ada penelitinya aja gitu yang nyimpulin bahwa kalau kita tidurnya kurang, itu nurunin hormon testosteron sebanyak 10-15% dan itu bakalan kita menua testosteronnya 10-15 tahun. Jadi kita nggak mau tidurnya kurang. Kita mau testosteronnya tinggi terus setiap harinya dengan tidur cukup. Nah, langkah yang terakhir yaitu apa? Yaitu kita wajib untuk memanage stres kita, Pak. Ini penting dalam hal menjaga konsistensi kita. Kalau misalnya kita lagi apa? Kerjaannya lagi banyak, deadline lagi tinggi, ya klien lagi, pokoknya banyak banget. Nah, kita harus manage stresnya. Jangan lu lagi banyak klien atau lagi banyak kerjaan, terus lu apa? Lu latihan beban juga, lu kardio misalnya sampai 15.000 langkah, tambah lagi treadmill. Jangan, Pak. Nanti kita malah flu atau sakit. Kita mau misalnya stres di pekerjaan lagi tinggi, kardionya diturunin, ya. Nggak usah banyak-banyak, latihan beban di skip dulu. Tapi dietnya tetap masih. Jadi kita harus wajib manage stresnya di kehidupan kita, termasuk juga apa yang kita masukin ke kepala kita, Pak. Dari mana? Dari informasi. Jadi kita lebih baik kita nonton nih yang mengedukasi kayak video ini ya, bikin kita jadi lebih baik dibandingkan kita misalnya nonton drama atau bahkan nonton bokep. Oke, jadi itu langkah terakhir ya, kita wajib manage stresnya supaya kita bisa jadi lebih konsisten setiap harinya dan hasilnya bakalan terjamin. Nah, yang paling terakhir, gue mau bahas mengenai kesalahan jalan kaki nih. Ya, ini penting banget. Yaitu biasanya kita pada saat jalan kaki, terutama di treadmill ya, kita masih pegangan di treadmillnya. Kita jangan pegangan, karena kalau kita pegangan, kita tidak akan melatih keseimbangan tubuh kita. Kalau misalnya kita nggak kuat, kita turunin aja kecepatannya, tanjakannya diturunin, biar kita nggak usah pegangan. Kenapa? Selain melatih keseimbangan, kalorinya bakalan kepotong setengah, Pak. Percuma kita jalan, ngabisin waktu ya sejam misalnya. Percuma sejam, kalorinya terbakar sedikit. Itu yang pertama. Kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, kalau misalnya kita jalan kaki di luar misalnya ya, kita jangan malah makan atau minum setelah kita capek jalan kaki itu makan yang karbohidratnya tinggi. Kita langsung makan makanan apa? Yang merecovery badan kita, yang menyembuhkan badan kita, yaitu hewani. Kita masak aja misalnya makan steak kayak gua gini ya, atau makan udang atau makan yang lain. Kan makanan hewani yang nggak naikin gula darah, apalagi kalau kita udah keadaan metaboliknya nggak sehat. Oke, jadi itu kesalahannya yang paling sering terjadi yang ngebikin biasanya habis jalan kaki berat badannya besoknya naik. Terbingung. Tapi semoga dengan nonton video ini teman-teman nggak lagi mengalami kesalahan
tadi, dan juga teman-teman bisa progresnya tuh lebih cepet menuju ke badan ideal, jadi lebih menarik, lebih produktif ya. Nah, cuman kalau misalnya teman-teman bingung mulai dari mana, pengen dibikinin menu makanan yang lengkap, makanan yang wajib dikonsumsi itu apa setiap harinya, dan wajib di stop dulu sementara apa, dan makanan yang boleh ditoleransi seminggu sekali, atau bahkan sebulan sekali, itu apa aja. Dan kalau misalnya kita lagi di luar, itu makanannya apa aja nih, restorannya, kalau makan nasi padang itu milihnya gimana, supaya kita bisa mempercepat progres kita. Dan juga program latihan harian, mau di rumah ataupun di tempat gym, itu latihannya tuh gimana aja, yang bakalan gue monitor langsung ya, supaya kita hasilnya jadi lebih konsisten dan lebih terjamin. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk di coaching atau dibimbing, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi atau di link di kolom komen. Segitu aja video gue, see you next video, bye-bye.